Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakti adalah seorang dosen killer yang ditakuti mahasiswa. Tidak hanya tegas dan keras, ia juga menyimpan misteri yang selama ini menjadi desas-desus di kampus. Amelia, Emir, Maya, dan Fatah menjadi korban ketegasannya dan harus mengikuti kelas remedi di masa liburan. Namun, kelas itu diadakan pada malam hari, di sebuah ruangan yang sunyi dan gelap. Keanehan demi keanehan mulai terjadi, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa kelas remedi ini bukan hanya tentang memperbaiki nilai, tetapi juga tentang bertahan hidup dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Kelas remedi di malam kelam. Amelia, Emir, Maya, dan Fatah menerima email dari Pak Bakti tentang kelas remedi yang harus mereka ikuti. Mereka heran mengapa kelas itu diadakan pada malam hari. Namun, karena takut gagal, mereka pun memutuskan untuk datang. Saat tiba di kampus, mereka merasa ada yang aneh. Tidak ada mahasiswa lain, bahkan satpam pun tidak terlihat. Kampus terasa begitu sunyi, seperti ditinggalkan. Saat memasuki ruangan, hawa dingin langsung menyergap. Lampu berkedip-kedip, dan ada bau aneh yang menusuk hidung. Namun, Pak Bakti sudah duduk di depan kelas dengan ekspresi datar. Pak Bakti mulai mengajar dengan suara yang berat dan menekan. Anehnya, bayangannya terlihat lebih besar dari seharusnya. Dan ada saat-saat ketika kakinya tidak menyentuh lantai. Maya yang duduk di dekat papan tulis mendengar suara bisikan. Tulisan di papan yang seharusnya berisi catatan kuliah tiba-tiba berubah menjadi huruf-huruf yang berantakan, seakan ditulis oleh tangan tak terlihat. Saat Fatah mencoba keluar untuk mengambil air, pintu kelas tiba-tiba terkunci sendiri. Tidak ada yang bisa membukanya, meski mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Tanpa disadari, Emir tiba-tiba tidak ada di kursinya. Mereka mencarinya di sekitar ruangan, tetapi tidak menemukan jejaknya sama sekali. Pak Bakti hanya tersenyum samar dan melanjutkan mengajar. Saat lampu tiba-tiba padam, suara tawa terdengar dari langit-langit ruangan. Amelia menyorotkan ponselnya ke atas, dan mereka melihat sesuatu bergelantungan di sana, mengamati mereka dengan mata kosong. Bayangan Pak Bakti mulai bergerak sendiri, terlepas dari tubuhnya. Bayangan itu berjalan mendekati mereka, sementara Pak Bakti tetap duduk di kursinya. Tiba-tiba Emir muncul kembali di kursinya. Namun ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya duduk diam dengan wajah pucat dan senyum yang tidak wajar. Maya mulai mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya. Suara itu berbisik agar ia segera pergi sebelum terlambat. Namun, setiap kali ia mencoba keluar, sesuatu selalu menghalanginya. Amelia menyadari ada sebuah cermin besar di sudut ruangan yang sebelumnya tidak ada. Saat ia melihat ke dalamnya, bayangannya tampak bergerak sendiri, tersenyum licik padanya. Tanpa sebab, kursi di kelas mulai bergerak sendiri. Fatah yang ketakutan mencoba membaca doa, tetapi semakin ia membaca, semakin kuat getaran di ruangan itu. Setelah lama diam, Emir akhirnya berbicara.
Namun suaranya terdengar aneh dan bukan suaranya sendiri. Ia menyebutkan sesuatu tentang mereka yang ada sebelum kita dan tertawa menyeramkan. Pak Bakti memberikan lembar ujian, tetapi saat mereka melihat kertas itu, lembaran tersebut kosong, kecuali satu tulisan besar. Tidak ada yang boleh lulus. Maya mencoba mengintip keluar jendela kelas dan melihat seseorang berdiri di lorong, menatap mereka tanpa berkedip. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, tetapi saat ia berkedip, sosok itu sudah berada di depan jendela. Tiba-tiba Amelia berteriak dan tubuhnya kejang-kejang. Saat teman-temannya mencoba menolong, ia menatap mereka dengan mata hitam pekat dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Pak Bakti akhirnya berbicara dengan nada tenang, mengungkapkan bahwa kelas ini bukan tentang remedi, melainkan tentang mengisi kekosongan yang ada sejak lama di ruangan ini. Fatah melihat pintu kelas akhirnya terbuka dan berlari keluar. Namun, ia justru kembali masuk dari pintu yang sama, seolah-olah ruangan ini adalah jebakan tanpa akhir. Amelia, Emir, Maya, dan Fatah harus membuat keputusan, melawan atau menyerah. Pak Bakti berdiri dari kursinya, tersenyum dan berkata, "Waktunya ujian terakhir." Pak Bakti membagikan lembar ujian yang terlihat usang dan berbau anyir. Saat mereka membuka lembaran itu, pertanyaannya tidak masuk akal. Seperti siapa yang pertama kali mati di ruangan ini. Tiba-tiba Maya tidak lagi ada di tempatnya. Amelia berusaha mencari, tetapi seolah-olah Maya telah dihapus dari ruangan, meninggalkan kursinya kosong dan dingin. Fatah menemukan jejak darah samar di lantai yang mengarah ke sudut ruangan. Saat ia mengikutinya, suara bisikan terdengar semakin keras di telinganya. Amelia menatap ke dalam cermin yang ada di sudut ruangan. Tanpa peringatan, bayangannya mengulurkan tangan keluar dari cermin, mencoba menariknya masuk. Untuk pertama kalinya, Pak Bakti tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di seluruh ruangan, seakan-akan ia telah menunggu momen ini sejak lama. Emir yang mulai kembali sadar merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Saat ia melihat ke bawah meja, tangan-tangan kurus dan pucat menjulur dari dalam bayangan. Fatah berusaha melarikan diri, tetapi bayangan di lantai bergerak seperti air yang surut, menyeretnya masuk tanpa bisa melawan. Amelia menyadari satu-satunya cara untuk bertahan adalah melawan. Ia mulai membaca doa dengan lantang, dan seketika ruangan mulai bergetar hebat. Pak Bakti menatap Amelia dengan mata merah menyala sebelum akhirnya tubuhnya menghilang menjadi debu. Ruangan tiba-tiba sunyi, seolah-olah semuanya kembali normal. Saat Amelia dan Emir keluar dari ruangan, kampus kembali ramai seperti biasa. Tidak ada jejak keberadaan Pak Bakti atau kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Saat Amelia berpikir semuanya telah berakhir, ia menerima email baru. Isi email itu hanya satu kalimat. Kelas remedi berikutnya akan segera dimulai.